Selamat pagi Bapak Ibu dosen, saya Rosita Widianingrum, mahasiswa PPG Daljab 3 tahun 2020 Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Pada kesempatan pagi ini ingin melaksanakan pembelajaran untuk kelas 3 dengan materi pembelajaran Allah Pencipta Keragaman Fauna. Sedangkan media yang saya gunakan yaitu slideshow yang ditampilkan di monitor. Berikut pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oh ya, puji Tuhan sehat semua ya. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Kita terlebih dahulu kita berdoa dulu. Ya, Joshua, silahkan berdoa. Ayo yang lain dilipat tangannya. Oke, silahkan Joshua. Tuhan, pada hari ini kami akan mengawali belajar kami. Tuhan, tolong berkati guru kami yang sedang mengajar dan tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Joshua. Sip, pinter ya. Bu Rosita, sebelum mengajar hari ini, sebelum kita belajar, saya mau mengabsen kalian. Ya, mungkin ada yang tidak enak badan atau bagaimana, atau semua sehat seperti yang kalian bilang tadi, semua sehat ya. Ya, saya absen dulu ya. Nanti kalau menjawab yang keras begitu ya. Oke. Ya. Yang pertama, Aven. Mana Aven? Hadir. Oke. Sehat ya, Aven ya? Ya. Kemudian Arum. Arum hadir. Kemudian Eci. Eci hadir. Dan Joshua. Hadir. Oke. Ya. Oke. Sebelum kita belajar, ya, kita bernyanyi dulu. Ya, kita mau memuji Tuhan dulu. Ayo, kalian boleh bangkit berdiri. Ya, kalian boleh bangkit berdiri. Kita bernyanyi, kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teote. Belum bisa ya? Yang keras nanti kita akan pujikan 2 kali. Oke? Ya, yang semangat. Ya, yang semangat ya. Kita akan pujikan kambing embek-embek. Saya hitung 1, 2, 3. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teote blung teote blung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Ya, silakan duduk. Ya. Pada pagi ini kita akan belajar materi kita. Oke, ya kita akan belajar materi kita. Belajar apakah kita hari ini? Ya, kita akan belajar pembelajaran 7. Ya, kita sudah memasuki pembelajaran 7 anak-anak. Sebentar lagi pas ya. Ini adalah pembelajaran kita yang terakhir, materi kita yang terakhir, yaitu Allah Pencipta Keragaman Fauna. Sebelum saya masuk ke materi kita hari ini, ya saya mau bertanya sih, fauna itu apa ya? Dunia hewan. Oke, pinter ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya tujuannya apa sih? Kalau kita belajar fauna, nanti setelah kalian belajar fauna, tujuannya apa? Yang pertama, dapat menceritakan kehadiran Allah melalui berbagai keragaman fauna. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan bersyukur melalui keragaman fauna. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi keragaman fauna. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengungkapkan doa syukur atas keragaman fauna. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan,
Ya, silahkan dibuka bukunya. Ya, silahkan dibuka bukunya. Kita akan belajar hewan. Boleh dikeluarkan Alkitabnya. Ya, boleh dikeluarkan Alkitabnya, boleh dikeluarkan buku tulisnya, alat tulisnya. Boleh dibuka bukunya. Ya, bukunya di halaman 55. Silakan dibuka di halaman 55, Allah pencipta keragaman fauna. Oke, sudah? Ya. Binatang atau fauna itu membutuhkan makanan. Ya, siapa yang di rumah mempunyai ini? Gambar apa ini? Ayo, apa coba sih? Ayam, ya ayam. Yang satunya apa ini? Kelinci. Kelinci. Oke, nah ada yang di rumah punya kelinci? Joshua punya? Oh, tidak punya. Ya, Arum punya? Tidak punya. Aven? Tidak punya. Eci punya? Oh, tidak punya. Tapi kalau ayam semua punya ya? Iya, semua punya ayam. Ya. Nah, sebagian besar binatang itu makan tumbuh-tumbuhan. Ya, tetapi sebagian besar berarti tidak semua itu makan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang di sini Bu Rosita ambil gambarnya itu ayam. Ayo, kalau kalian punya di rumah punya ayam, coba ayam itu makanannya apa sih? Oh iya, atau tumbuhan yang lain, makanan ayam yang lain? Jagung, ya biji-bijian. Apakah ayam juga makan rumput ya? Enggak. Ya, ya kemudian kelinci. Ya kelincinya ini cantik sekali ya. Ya, kelinci makan apa? Makan wortel. Makan wortel. Iya, makan wortel, makan sayur ya, makan wortel. Tetapi kangkung kelinci mau loh ya. Iya, kelinci itu kangkung juga mau. Ya, tidak hanya wortel. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, ini ayam dan kelinci ini termasuk hewan ternak. Ya, misalnya bisa juga ayam, kelinci, kemudian kambing, kuda. Ya, itu hewan ternak. Artinya hewan itu dipelihara, diternak di rumah. Kalau di rumah itu berarti hewannya jinak, tidak buas. Ya kan? Ya, kalian memeliharanya kan di rumah ya. Mungkin ada yang pelihara kambing, mungkin ada yang pelihara seperti tadi ayam atau juga kelinci begitu, ya. Nah, makanannya juga bermacam-macam. Kalau kuda juga makan rumput. Nah, ini dia. Tetapi ada juga hewan liar atau hewan buas. Ya. Biasanya kalian melihatnya di mana? Di hutan. Kemudian di mana lagi? Kebun binatang. Kebun binatang. Di rumah punya? Tidak. Oh tidak punya di rumah, karena kalau hewan buas atau liar seperti itu tidak dipelihara di rumah, tidak boleh ya. Ya, biasanya itu di hutan atau di kebun binatang. Singa, siapa yang berani memelihara singa? Ya kan? Ya, siapa yang berani memelihara harimau? Tidak berani. Nah, Bu Rosita itu makanannya apa? Apa sama seperti hewan ternak? Sama? Tidak. Apa makanannya? Daging. Singa daging. Harimau? Daging juga ya? Iya, sama daging ya. Kalau kalian pergi ke kebun binatang, tidak boleh kita mendekat begitu ya, apalagi tangan kita masuk ke dalam kandangnya. Tidak boleh, ya. Nah, semua yang diciptakan Tuhan itu boleh dimakan. Boleh dimakan Bu Rosita? Boleh. Ya boleh. Selama itu bermanfaat bagi tubuh kita. Tetapi apakah langsung dimakan begitu?
Tidak, harus dimasak terlebih dulu. Misalnya seperti tadi ayam, ya harus digoreng dulu. Harus ya dibuat apa? Ayam goreng, ya harus dimasak terlebih dahulu. Semua yang diciptakan Tuhan boleh dimakan selama bermanfaat bagi tubuh dan harus dimasak dengan benar. Ya, dimasak dengan benar. Nah, binatang, semua ciptaan Tuhan termasuk binatang atau fauna itu bermanfaat. Ya, itu bermanfaat. Nah, bisa digunakan sebagai bahan pangan. Apa sih bahan pangan itu? Untuk apa? Untuk makanan kita. Ya, bahan pangan itu untuk makanan kita. Karena mengandung protein hewani. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, protein itu ada 2. Hewani dan nabati. Kalau nabati itu berarti protein yang berasal dari tumbuhan. Kalau hewani berarti protein yang berasal dari binatang atau hewan. Nah, ini dia. Siapa yang pernah melihat gambar ketiga atau pernah melihat ini? Ya, ini ada gambar kerbau. Ya, ada gambar kerbau ya. Ya, jadi ini adalah manfaat hewan. Tadi Bu Rosita menjelaskan manfaat hewan itu sebagai bahan pangan. Tuhan menciptakan hewan itu untuk kebutuhan manusia. Masih ingat Tuhan menciptakan itu selama 6 hari dan manusia itu hari terakhir. Ya pinter, hari terakhir. Kenapa hari terakhir kok tidak hari pertama saja? Karena yang dibutuhkan semuanya itu sudah tersedia. Sip, pinter. Ya. Nah, sekarang manfaat hewan. Manfaat hewan itu kita lihat diambil tenaganya. Kerbaunya sedang apa ya itu ya? Membajak sawah. Ya, jadi kerbau kalau mungkin sekarang apakah masih ada yang menggunakan kerbau? Masih? Masih. Ada yang menggunakan mesin ya? Iya, karena mungkin lebih cepat. Nah, kerbau dimanfaatkan manusia, diambil tenaganya. Kerbau itu kan besar, gitu ya? Ya, kerbau itu kan besar, kuat begitu. Jadi dimanfaatkan tenaganya. Kemudian yang kedua, ayo gambar apa ini? Kuda. Kudanya sedang apa ya? Sedang apa ya kudanya ya? Jalan-jalan. Kudanya jalan-jalan. Ada kuda jalan-jalan ya? Ada? Ada. Oh, iya. Jadi ini adalah delman. Kuda diambil tenaganya. Bu, apakah kuat? Kuat, iya. Iya, kalau kita berjalan-jalan begitu ya, kita pakai itu bisa. Ya, bisa. Ya, kuat dan enak sekali ya naik itu ya. Naik delman itu ya. Iya. Siapa yang belum pernah? Belum pernah. Yang belum pernah naik delman? Oh, semua sudah pernah? Ya. Gimana rasanya? Enak. Enak ya. Iya, enak mana kalau kita naik sepeda motor sama delman ya? Enak naik delman. Oh, enak naik delman, ya. Nah, kemudian yang ketiga, hewan apa itu ya? Orang-orang naik di atasnya. Unta. Sudah pernah naik unta? Belum. Belum. Bu Rosita juga belum. Iya. Karena unta ini tidak mudah ditemui, ya jarang ditemui. Di mana Joshua? Di padang pasir, iya. Kalau kita tinggal di sini tidak ada padang pasir, ya. Yang ada sepeda motor, ya. Itu ternyata hewan-hewan itu banyak manfaatnya, tidak hanya untuk sumber pangan. Yang kerbau
ya diambil tenaganya membantu petani membajak sawah. Kemudian kuda dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil tenaganya menarik delman. Kemudian yang ketiga, unta sebagai alat transportasi. Ya, jadi kalau di padang gurun kan tidak bisa mobil di padang pasir gitu ya, Rum ya. Tidak bisa, harus memakai unta. Nah, ternyata ada juga hewan yang dimanfaatkan untuk menjaga rumah. Anjingnya siapa itu ya? Yang ada di layar itu ya? Anjingnya siapa? Ya, contohnya untuk menjaga rumah itu adalah anjing. Ya, anjing, kalian tahu anjing itu memiliki memiliki sesuatu yang peka ya. Jadi peka. Misalnya kalau kalian di rumah punya anjing, oh Eci punya anjing ya Ci ya? Ya, gimana anjingmu Ci? Kalau ada orang yang tidak dikenal, teriak-teriak, oh menggonggong, ya menggonggong begitu ya Ci ya? Iya menggonggong karena dia merasa tidak kenal, dia tidak pernah bertemu sebelumnya. Kemudian ada juga burung beo. Burung beo. Ya, burung beo ini pintar sekali, bahkan meniru suaranya seseorang bisa. Bisa ya? Aven punya? Punya, tapi Aven enggak punya, tapi punya banyak burung ya, Ven? Ya. Ya, jadi dia bisa menirukan suaranya pemiliknya. Ya, biasanya manusia memanfaatkannya untuk menjaga rumah. Nah, sumber makanan dan manusia yang berupa tumbuhan dan binatang harus dijaga oleh manusia supaya kehidupan terus berlangsung. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi, Tuhan menganugerahkan kepada kita apa? Akal budi. Ya, kita lain dari yang lain, kita istimewa. Kita diberikan Tuhan akal budi supaya kita bisa mengelola ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana supaya ciptaan Tuhan itu, tumbuhan dan binatang itu tetap ada? Lama-lama kan bisa habis ya, kalau kita misalnya potong ayam terus setiap hari. Piye Rum? Gimana Rum? Tidak memburu. Oh, tidak memburu. Ya, jadi tidak memburu di hutan. Ya, jadi kita harus punya tanggung jawab ya, supaya kita ini bagaimana caranya supaya ciptaan Tuhan ini tetap ada nanti ketika kalian tua, punya anak, punya cucu. Ya, hewan dan tumbuhan itu tetap ada, tidak habis. Ya, caranya bagaimana? Ya harus dijaga, harus dirawat. Kalau punya hewan di rumah, apa yang kalian lakukan? Merawatnya, ya, menjaganya, bagaimana? Memberi makan. Kemudian membersihkan kandangnya. Ya, harus rajin-rajin merawat ya, membersihkan kandang. Bu Rosita membersihkan kandangnya seminggu sekali. Boleh? Seminggu sekali? Tidak boleh. Coba sih kalian bayangkan kalau kalian tinggal di rumah, terus kemudian rumahnya itu enggak pernah disapu. Bagaimana rasanya? Nyaman enggak? Tidak. Ya, begitu juga dengan hewan. Ya, hewan juga pasti tidak nyaman kalau kandangnya tidak pernah kalian bersihkan. Terus tidak pernah diberi makan lagi. Seminggu cukup sekali, Bu. Ya, lama-lama bagaimana? Mati. Ya, tumbuhan juga begitu harus kita jaga. Misalnya apa yang kita lakukan seperti tadi. Penanggulangan penyakit pada hewan.
Hewan tuh juga bisa sakit. Ada dokter hewan ya? Iya. Caranya biar tidak mudah sakit ya dirawat. Tidak dibiarkan begitu saja. Harus rajin-rajin merawat. Kemudian hama pada tumbuhan. Tahu hama? Hama itu penyakit pada tumbuhan. Ya, mungkin daunnya itu kering. Kemudian bolong-bolong, layu. Nah, mungkin itu karena terserang hama. Ya kita semprot dengan obat hama. Supaya apa? Supaya kehidupan terus berlangsung sampai anak cucu kita nanti. Nah, dalam kitab Mazmur, ada yang tahu kitab Mazmur itu siapa yang menulis? Raja Daud. Bukan Raja Salomo ya. Raja Salomo menulis kitab apa ya? Kitab apa ya Raja Salomo ya? Ada yang tahu? Eci? Kitab Amsal. Ya. Raja Salomo itu menulis kitab Amsal. Kalau Raja Daud ayahnya menulis kitab Mazmur. Ya. Dalam kitab Mazmur 36, boleh dibuka Alkitabnya. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita di kitab Mazmur. Kitab Mazmur 36. Iya, Mazmur 36 ayat 6 sampai 8. Yang menulis siapa kitab Mazmur? Raja Daud. Ya. Nah, sekarang sudah dibuka Alkitabnya ya. Kita akan bersama membaca. Saya ingin yang membaca, ini kan ada berapa ayat? 3 ayat ya. Saya ingin yang membaca ayat yang ke-6, Aven. Ya, Aven. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke bawah langit, setia-Mu sampai ke awan. Ya, kemudian ayat ke-7. Ayat ke-7 Arum. Ayo Rum. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan-Ku Kau selamatkan ya Tuhan. Ayat terakhir, ayat 8. Eci. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ya, amin. Terima kasih. Nah, anak-anak, ya. Dalam kitab Mazmur 36 itu Raja Daud bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan manusia dan binatang. Masih ingat ketika Nuh, ya bahtera Nuh, bagaimana Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Kemudian Tuhan menyuruh Nuh membuat apa? Membuat bahtera. Nah, jadi membuat bahtera, kemudian Tuhan memerintahkan Nuh beserta keluarganya dan juga hewan masuk ke dalam bahtera supaya mereka selamat. Nah, itu adalah bentuk Tuhan menyelamatkan manusia dan binatang. Nah, sebagai anak Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan berbagai macam fauna. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah tadi, yaitu merawat, menjaga, dan mengusahakan alam ciptaan Tuhan. Mengusahakan alam di sini misalnya ya tumbuh-tumbuhan. Ya, kita tidak boleh menebang tumbuhan, menebang pohon dengan sembarangan karena akan mengakibatkan apa? Terjadi apa? Longsor, banjir. Nah, kemudian mengusahakan misalnya hewan. Kita tidak boleh berburu hewan dengan seenak hati kita. Nah, kemudian kita manfaatkan untuk kepentingan diri kita sendiri, dijual. Ya, kulit binatang itu misalnya harimau bisa dijual untuk hiasan dinding. Ya, kemudian gadingnya gajah. Ya, itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Makanya banyak orang berburu
hewan. Nah, kemudian flora dan fauna harus kita jaga dan rawat agar ciptaan Tuhan yang semula sungguh baik, sungguh sangat baik, tetap dalam keadaan baik. Tuhan menciptakan kita, saya dan kalian semua itu sangat baik. Menciptakan hewan dan tumbuhan juga sangat baik. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang baik tidak boleh merusak ciptaan Tuhan. Kita harus tetap menjaganya, menjaga mereka, menjaga hewan, tumbuhan, ya, supaya tetap dalam keadaan baik. Untuk apa? Supaya semua kelangsungan hidup manusia itu dari sekarang, saat ini, sampai nanti yang akan datang, sampai kalian beranak cucu, mempunyai anak, mempunyai cucu, itu ciptaan Tuhan tetap terjaga dengan baik. Ya, tidak habis, tidak dihabiskan dari sekarang. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum saya membagi kelompok, ada yang mungkin kurang paham, boleh bertanya. Tidak usah malu-malu. Ayo, silakan bertanya. Ayo, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Arum mau bertanya, Arum? Joshua? Oh, tidak ada yang bertanya. Tapi sudah paham. Kalau begitu, saya akan bagi kelompoknya. Ya, karena di sini karena ada 4, 2 cowok, 2 cewek. Ya, sama begitu ya. Joshua sama Eci, Arum sama Avel. Ya, boleh berpindah tempat duduknya. Silakan Arum ke sana atau Eci yang ke sana atau bagaimana. Silakan. Saya akan bagi tugasnya. Apa yang sama Joshua berarti kesini Joshua. Ya, boleh digeser tapi tetap jaga jarak, boleh digeser sedikit. Oke. Ya. Bagaimana itu cara mengerjakannya? Ini ya. Nanti kalian boleh ditulis ya, ditulis di kertas ini nama kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, namanya ditulis di sini, nama kelompoknya. Kemudian, nah petunjuknya ya di sini itu ada gambar. Nah, ada gambar hewan di sini. Ada gambar hewan, ada 5 gambar hewan. Ya, salah satunya seperti ini. Gambar apa ini? Gambar kelinci, ya. Gambar kelinci ya. Nah, kalian nanti di sini ada gambar kelinci, ada 5 gambar hewan di sini. Kemudian ada makanannya. Nah, kelinci itu kira-kira makanannya apa? Apakah jagung seperti ini? Nah, ya kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Yang sesuai kelinci itu pasangannya, makanannya apa? Ya, kalau ini kan tidak sesuai ya. Iya kan? Nah, didiskusikan yang sesuai apa, kemudian ditempel. Ada lem di situ, sudah mulai kita sediakan lem. Nah, kemudian biar menarik, biar nilainya bagus, biar kelihatan menarik sekali. Terserah kalian mau buat seperti apa. Bu, saya ingin buat kolom di sini gambarnya, di sini makanannya. Silakan. Bu, saya tidak mau seperti itu, saya tidak mau kolom. Saya maunya nanti di sini hewannya, kemudian saya kasih gambar di sini, ada ayatnya atau bagaimana. Dipersilakan. Semakin kalian berkreativitas, semenarik mungkin, nanti nilainya juga bagus. Sip. Ya, oke. Silakan dimulai, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Ayo. Oke. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya, jangan lupa tulis namanya kelompoknya.
kelompok 1. Kelompok 1 itu Eci dan kelompok 1. Kelompok 1 itu kelompok 1 Eci. Kelompok 2 Joshua. Kelompok 2 maaf. Kelompok 1 Eci dan Joshua. Kelompok 2-nya Amru dan Afen. Ya, jangan lupa ditulis. Boleh ditambahin di sini nomornya. Nomor absennya berapa gitu ya. Ya. Jangan lupa namanya, nomornya. Sudah selesai? Ya. Sekarang kita mau kalian mempresentasikan hasilnya di depan sini. Ya. Jadi satu kelompok cukup satu anak saja yang maju ke depan, kemudian dipresentasikan hasil karyanya, hasil tugasnya yang sudah dikerjakan. Ya. Sekarang kelompok 1. Silakan siapa? Joshua. Oke, Joshua silakan maju ke depan. Ini hasil kerja kelompok 2. Kelompok 1. Kelinci makanannya wortel, sapi makanannya rumput, kucing gagak dan kucing makanannya ikan. Ya, kemudian singa makanannya Kambing, daging. Kemudian yang terakhir ayam makanannya jagung. ya, ayam makanan jagung. Oke, tepuk tangan untuk Joshua untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Sip. Ya, silakan ditempel Joshua. Silakan ditempel. Mungkin bisa dibantu sama kelompoknya, sama Eci. Oke, terima kasih. Nah, karena kalian sudah menjadi anak-anak yang luar biasa, yang sangat pandai, yang mengerjakan tugas yang sangat luar biasa, saya punya sesuatu untuk kalian. Ini dia hadiah untuk kalian. Iya, boleh pilih. Ya, Aru mau pilih warna baru? Coklat. Eki? Pilih warna coklat. Coklat. Nah, berarti tinggal 2 ini, Afen dan Joshua. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, kalian sudah sangat pandai, ya sudah sangat baik mengerjakan tugas tadi, yaitu tugas hewan dan juga mengelompokkan hewan dan juga mengelompokkan hewan sesuai dengan makanannya. Ya, kalian sudah menyelesaikannya dengan baik. Nah, sekarang guru kita ini, ya, membagikan ini. Nah, membagikan kertas buku ini, kalian bisa tulis. Kalian suka apa tidak dengan pembelajaran kita hari ini, kemudian apa yang kalian pahami, apa yang kalian sudah mengerti dari pembelajaran ini. Kemudian kalau sudah, boleh ditempel di kertas yang di depan seperti tadi. Ya, paham ya? Oke. Ini ada banyak warnanya, boleh milih kalian sesuai dengan warna kesukaan kalian.
Apa mau pilih warna oranye? Oranye. Apa yang suka oranye? Oranye. Ada nggak ya oranye? Sepertinya tidak ada kan? Ini hanya pink, kuning, hijau. Oh, hijau aja. Oh, hijau. Nah, Eci? Ya, terima kasih semuanya sudah menuliskan materi apa yang sudah dipahami pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sekarang kita kalian mengisi dulu, ada tugas ini untuk kalian supaya kalian lebih memahami, ya bisa dikerjakan. Jangan lupa diberi nama, kemudian kelasnya. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, jangan lupa namanya ya, nama sama nomornya ya. Ya, sudah selesai? Sudah. Oh, sudah. Ya, boleh dikumpulkan kalau sudah selesai. Ya, terima kasih, semua sudah bagus mengerjakan ya, sudah selesai semua. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Rosita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Rosita ingin menyimpulkan sedikit tentang materi kita hari ini. Ya, jadi Allah menciptakan keragaman fauna yang sangat beragam. Ya, banyak kalian tadi belajar ada hewan ternak, hewan buas, kemudian jenis makanannya, kemudian manfaatnya. Ya, kemudian manfaatnya. Nah, semuanya itu ciptaan Tuhan yang harus kita rawat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan sudah memahami ya, mungkin ada yang kurang mengerti atau bertanya. Ya, sudah memahami semua materi hari ini. Sekali lagi Bu Rosita mengingatkan, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan keragaman fauna dengan berbagai macam jenisnya, kita harus bersyukur apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita, Tuhan sediakan untuk kita. Kita harus bersyukur dengan cara merawat, menyayangi, menjaga, memelihara supaya hewan tersebut tidak punah, ya, tidak habis. Nah, anak-anak, kalian boleh rapikan alat tulisnya, boleh dimasukkan ke dalam tas. Ya, kita mau berdoa. Sudah? Ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bu Rosita yang akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar, kami boleh mengerti Tuhan, Tuhan yang menciptakan keragaman fauna, Tuhan juga yang menyediakan semuanya untuk kebutuhan kami anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk kami senantiasa bersyukur, dengan kami boleh merawat, menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan undur dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan damai sejahtera Allah dan bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh pulang, sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.